apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Fren Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang anggota TNI berpangkat Tamtama mengamuk dan melepaskan tembakan di sebuah bank di Goa. Binatang belatung dan sayur basi ditemukan di menu makanan bergizi gratis di Makassar. Empat warga binaan menjual sabu-sabu dari dalam lapas kelas 2A Parepare. Empat rumah di permukiman padat penduduk di Makassar ludes terbakar. Pemicu munculnya api diduga karena salah satu warga meninggalkan rumah saat sedang memasak. Warga yang tinggal di Jalan Pelita 4, Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar seketika panik saat terjadi kebakaran. Api dengan cepat merambat ke 4 rumah karena jarak bangunan berdekatan. Apalagi mayoritas rumah milik pemulung ini terbuat dari kayu. Menurut korban, Surya, kebakaran ini disebabkan karena kelalaian. Tetangganya meninggalkan rumah saat memasak. Sebelum api membesar, sempat terdengar ledakan yang diduga bersumber dari tabung gas. Sebelah rumah. Oh, yang di sebelah rumah. Apa itu? Ada suara ledakan atau apa? Ada katanya menurut cerita orang masak. Ada orang masak. Iya. Sementara memasak berarti ditinggal lanunya. Tinggal mungkin. Dapat tahu bahkan ada di tempat pas pergi cari situ karena kecil-kecil untungnya itu di luar semua, mungkin seandainya tidak mungkin ada korban. Oh. Api berhasil padam setelah damkar mengerahkan 8 unit mobil. Meski api telah padam, damkar tetap melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi memasang garis untuk kepentingan penyelidikan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Eksekusi pengosongan ruko berlantai 4 di Makassar diwarnai kericuhan. Ratusan massa dari pihak termohon mengadang jurusita yang hendak membacakan risalah lelang. Menurut termohon, proses lelang yang dilakukan salah satu bank syariah tidak transparan dan janggal. Ratusan massa dan polisi saling dorong saat eksekusi pengosongan sebuah ruko di Jalan Gagak, Mariso, Makassar. Ratusan massa dari pihak pemilik ruko sebelumnya mengadang jurusita pengadilan agama yang hendak membacakan risalah lelang. Situasi semakin memanas, beberapa orang bahkan melempari polisi dengan kursi dan benda tumpul hingga akhirnya 4 orang ditangkap. Eksekusi pengosongan ruko ini bermula saat pemilik sebelumnya bernama Suharni memiliki utang dengan salah satu bank syariah milik plat merah. Karena tidak membayar cicilan, ruko tersebut dilelang oleh pihak bank senilai 1,5 miliar rupiah. Pemenang lelang atau pemohon lalu meminta kepada pengadilan agama untuk mengosongkan ruko. Perkara sebenarnya bukan perkara di pengadilan, tetapi karena ini permohonan eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan risalah lelang itu adalah akibat daripada ada kewajiban dari agunan itu yang dijual oleh pihak kantor lelang melalui permohonan dari Bank BRI, Bank Syariah ya. Mohonnya itu perlu disampaikan sebagai pemenang lelang ya, sebagai pemenang lelang. Kalau termohonannya itu adalah pihak yang yang objek jaminannya itu yang punya utang. Eksekusi pengosongan ini ditolak oleh pihak termohon. Menurutnya proses lelang janggal dan tidak transparan. Tanggal 12 bulan 11 dilelang rumahku dengan tidak dihadirkan saya. Cuma orang besi menelpon, Bu Haji mau dilelang. Tidak lama berselang 3 jam saya ditelepon bahwa sudah selesai dilelang, dimenangkan duit sampai 1,5 M. Jadi makanya saya keberatan dengan 1,5.
Saya minta rekening mana, saya punya nomor yang dimasuki. Tidak pernah dihadirkan dari besi. Tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah dipertemukan dengan pemberi, dengan pemenang, dengan pengacara. Makanya kita melawan karena ada kejanggalan. Ada kejanggalan, saya cuma minta kebenaran saja. Kendati begitu, proses eksekusi tetap dilakukan. Jurusita Pengadilan Agama menegaskan eksekusi dilakukan berdasarkan hukum. Sementara pihak termohon akan melanjutkan perlawanan melalui jalur hukum. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dua remaja anggota geng motor ditangkap polisi di Makassar. Kedua remaja diduga hendak tawuran ketika polisi temukan dua anak panah di sekitar lokasi. Berapa orang tadi di Metro Anak Selatan? Banyak sekali. Dua remaja berinisial NR dan MKF diinterogasi polisi pada Minggu dini hari. Kedua remaja diduga anggota geng motor. Mereka ditangkap saat anggota Polrestabes Makassar berpatroli di Jalan Andi Jema, Rapocini, Makassar. Sebelum ditangkap, sekelompok remaja melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kejar-kejaran geng motor dengan polisi pun tak terhindarkan. Usaha kabur itu berakhir setelah geng motor terjatuh dari motor. Polisi menemukan dua anak panah di sekitar lokasi penangkapan. Plat nomor kendaraan anggota geng motor juga ditutupi selotip untuk menyamarkan identitas. Remaja ini mengaku akan pergi ke Jalan Poros Tanjung Bunga Tamalate untuk tawuran dengan geng motor lain. Pada saat itu anggota Polrestabes Makassar melaksanakan kegiatan patroli, kemudian bertemu di jalan sekelompok anak remaja yang menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat itu anggota Polrestabes Makassar akan melakukan pemeriksaan terhadap kelompok tersebut, namun melarikan diri hingga terjatuh. Pada saat terjatuh dilakukan pemeriksaan, ternyata didapati ada busur panah dua batang yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Kedua remaja dibawa ke Mapolsek Rapocini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang anggota TNI berpangkat Tamtama mengamuk di sebuah bank di Goa, Sulawesi Selatan. Kepanikan sempat terjadi tatkala tentara itu melepaskan tembakan dari senapan serbu yang dibawanya. Dia anggota mana, Pak? Dia mengakunya tadi divisi, Pak. Dibantu petugas keamanan bank, anggota Intel Kodim 1409 Goa meringkus oknum tentara yang mengamuk di sebuah bank BUMN di Jalan Usman Salengke, Goa, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Oknum tentara berpangkat prajurit kepala itu sempat melepaskan tembakan dari senapan serbu yang dibawanya dan mengenai dinding ruang keamanan. Peristiwa bermula ketika oknum Tamtama itu mendatangi bank untuk mencari kepala cabang bank tersebut dengan membawa senapan serbu di balik jaketnya. Petugas lalu membawanya ke ruang keamanan dan menghubungi anggota Intel Kodim Goa. Namun saat melihat anggota Intel, oknum tentara itu panik dan melepaskan tembakan. Pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget. Kenapa ada orang Intel di sini? Sehingga langsung senjatanya diangkat menuju ke anggota kami, diarahkan ke anggota kami. Pada saat pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan. Oknum tentara itu kemudian dibawa ke markas Kodim Goa sebelum diserahkan ke polisi militer Divisi 3 Kostrad guna jalani pemeriksaan. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan.